Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Brilliant 4.5 yang dimana pada hari ini kita akan membahas mata kuliah MKPK. Sebelum memulai, aku pengen kalian buka soal di link drive yang sudah kami berikan. Baik, kita langsung ke soal nomor 1. Di sini kita analisis dulu, sebelum membuat tabel, kita analisis dulu soal Gryffindor memproduksi produk kaca berkualitas tinggi seperti produk 1 dan produk 2. Produk 1 dan produk 2. Kemudian di sini juga kita dapat informasi pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3. Di sini kita memperoleh informasi yaitu produk 1 memerlukan 1 kapasitas produksi dan 2 kapasitas di pabrik 2 dan pabrik 3. Untuk produk 2 memerlukan 2 kapasitas produksi di pabrik 1, 3 kapasitas produksi di pabrik 2, dan 1 kapasitas produksi di pabrik 3. Divisi operasi menyimpulkan bahwa perusahaan dapat menghasilkan produk yang efisien dalam batasan tersebut. Kapasitas produksi maksimal pada pabrik 1 sebanyak 12 unit. Pabrik 2, 12 unit, dan pabrik 3, 8 unit. Gunakan metode grafis linear programming untuk menghitung komposisi produksi produk yang paling efisien. Berarti kita pakai min Z. Jika biaya produksi produk 1, 3.000, dan produk 2, 2.000. Setelah itu kita buat tabel untuk mempermudah mengerjakan soal. Produk 1, produk 2, kapasitas. Kemudian kita masukkan informasi yang ada di soal tadi. Di pabrik 1 memiliki 1 kapasitas, di pabrik 2 memiliki 2 kapasitas, pabrik 3 memiliki 2 kapasitas. Di produk 2, pabrik 1 memiliki 2 kapasitas, 3 kapasitas di pabrik 2, 1 kapasitas produk 2 di pabrik 3. Yang mana jumlah kapasitasnya itu untuk pabrik 1-nya ada 12, pabrik 2-nya 12, pabrik 3-nya 8. Untuk biaya di produk 1-nya ada 3.000, produk 2-nya 2.000. Kita analisis, masuk ke variabel keputusannya yaitu jumlah produk 1 dan produk 2. X2. X1-nya jumlah produk 1, X2-nya jumlah produk 2. Untuk fungsi tujuannya, min Z sama dengan 3.000 X1 ditambah 2.000 X2. Fungsi kendalanya, di pabrik 1, X1 ditambah 2 X2 lebih dari sama dengan 12. Sama seperti yang di tabel ya. Pabrik 2, 2X1 ditambah 3X2 lebih dari sama dengan 12. Di pabrik 3, 2X1 ditambah X2 lebih dari sama dengan 8. Untuk non-negativity-nya, X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Kita lanjutkan. Membuat persamaan. Persamaan satunya tadi, X1 ditambah 2X2 sama dengan 12. X1-nya 12, X2-nya 6. Untuk persamaan 2, 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 12. X1-nya 6, X2-nya 4. Untuk persamaan 3, 2X1 ditambah X2 sama dengan 8. X1-nya 4 dan X2-nya 8. Kemudian sebelum ke eliminasi, kita harus membuat grafiknya dulu. Nah, ini grafiknya. Tadi X1 ada di titik 12 dan 6. Tarik garisnya. Untuk X2, persamaan 2 ada di 6 dan 4. Ini garis ini. Untuk X3, untuk persamaan 3 ada di garis 4 dan 8. X1-nya 4, X2-nya 8. Kemudian kita beri batasan untuk garisnya, yang mana batasannya ada di sini. Setelah itu, kita cari eliminasinya. Kenapa eliminasi 2 dan 3? Karena yang mencakup garis yang diarsir saja. Kita masukkan persamaan 2 dan persamaan 3. Untuk persamaan 2-nya, 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 12.
persamaan tiganya 2x1 ditambah x2 sama dengan 8. Kemudian hasilnya x2-nya 2, x3-nya, x1-nya 3. Setelah itu kita analisis titiknya, yang mana kita masukkan titik yang diarsirnya saja. Titik yang diarsirnya itu ada di titik C, D, G. Masukkan 3 kali 0 sama dengan ditambah 2 dikali 4 sama dengan 8 untuk titik C. Untuk titik D, 3 dikali 4 ditambah 2 dikali 0 hasilnya 12. Untuk titik D, 3 dikali 4 ditambah 2 dikali 4 hasilnya 30. Jadi, komposisi produksi produk yang paling efisien sekitar 8.000. Kenapa? Karena kita mencari nilai yang paling efisien itu nilai yang paling minimum. Selanjutnya nomor 2, soal terlampir. Kita lanjutkan ke analisis saja. Diketahui objektif maksimisasinya 10x1 ditambah 20x2. Fungsi konstannya min x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 15. x1 ditambah x2 ini kurang dari sama dengan 12. 5x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 45, statusnya x1, x2 lebih dari sama dengan 6. Ditanya metode simplex. Ketika kita mencari metode simplex, otomatis kita harus mengubah dari bentuk biasa ke bentuk standar. Yang mana kita hanya menambahkan variabel slack. Variabel slack dilihat dari banyaknya fungsi constraint. Langsung analisis. Objektifnya maksimisasi Z-nya 10x1 ditambah 20x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s3. Kenapa S-nya ada 3? Karena fungsi konstrannya ada 3. Langsung untuk fungsi konstrannya min 1 ditambah 2x2 ditambah S1 sama dengan 15. X1 ditambah X2 ditambah S2 sama dengan 12. 5x1 ditambah 3x2 ditambah s3 sama dengan 45. Untuk non-negativity-nya x1, x2, s1, s2, s3 lebih dari sama dengan 0. Kita lanjutkan ke tabel iterasi 0. Tabel iterasi 0 ini memasukkan angka-angka yang ada di bentuk standar tadi. Ini untuk C basic, S1, S2 ini, Z, dan C min Z ini template dari yang sudah kita pelajari. Kemudian kita masukkan X1, X2, S1, S2, S3 sama seperti yang ada di bentuk standar tadi. Kita masukkan untuk X1-nya min 1, X2-nya 2, S1-nya 1, S2-nya 0, S3-nya 0. Untuk S2, X1-nya 1, X2-nya 1, S1-nya 0, S2-nya 1, S3-nya 0. Untuk S3-nya, X1-nya 5, X2-nya 3, S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 1. Untuk RHS-nya itu bentuk total dari yang ada di bentuk standar tadi. S1-nya itu 15, S2-nya 12, S3-nya 45. Untuk Z-nya, di iterasi 0 metode simplex itu memang dari sananya itu harus 0, 0, 0, 0, 0. Kita lanjut ke C min Z-nya. C-nya kan di sini 10, Z-nya di sini 0. Tinggal kurangkan saja C min Z 10. 10 min 0 10. 20 min 0 20. 0 min 0 0. 0 min 0 0. 0 min 0 0. Setelah itu kita analisis kolom pivotnya dulu atau entering variable. Kita cari C min Z terbesar, yang paling besar karena kasusnya maksimisasi. Di sini C min Z paling besarnya ada di angka 20 dan ada di X2. Berarti X2 ini disebutnya entering variable. Langkah keduanya kita menghitung rasio. Rasio itu rumusnya RHS dibagi kolom pivot. Ini kan tadi kolom pivotnya 15 dibagi 2 7,5. 12 dibagi 1 12. 45 dibagi 3 15. Kemudian kita tentukan living variabelnya dari mana. Cari rasio paling kecil. Rasio paling kecilnya ada di 7,5. 7,5 ini disebutnya
Ini baris pivot atau living variable. Jadi kita analisis iterasi nolnya itu. Dalam kasus maksimisasi, hasil optimum dicapai ketika nilai C min Z bernilai negatif atau 0. Pada iterasi 0, hasil nilai C min Z-nya adalah X1-nya 10, X2-nya 20, S1-nya 0, S2 0, S3 0. Artinya hasil tersebut belum optimal. Kenapa belum optimal? Karena nilai C min Z-nya itu harus negatif atau 0. Jadi kita lanjutkan ke iterasi 1. Nah, kita analisis dulu yang tadi di iterasi 0. Untuk baris baru, nilai baris baru sama dengan nilai baris lama dibagi pivot number. Tadi kan di tabel itu entering variabelnya itu X2, living variabelnya itu S1. Berarti X2 itu pindah ke S1. Ini nilai baris baru X2-nya, yaitu min 1, 2, 1, 0, 0, 15 dibagi pivot number nya 2. Hasilnya segini. Untuk baris lama, rumusnya nilai baris baru sama dengan nilai baris lama dikurangi baris baru dikali nilai baris pivot. Ini untuk hasil dari S2-nya, dan ini hasil S3-nya. Ini nilai baru C min Z-nya. Kemudian kita masukkan ke tabel. X1-nya min setengah, X2-nya 1, S1-nya setengah, S2-nya 0, S3-nya 0, RHS-nya itu 15/2. Untuk nilai baris baru S2-nya 3/2, 0, setengah, min setengah, 1, 0, RHS-nya 9/2. S3-nya 13/2, 0, min 3/2, 0, 1, 45/2. Karena kita tadi mencari nilai baru C min Z-nya dimasukkan 20, 0, min 10, 0, 0, min 150. Selanjutnya kita mencari nilai Z. Otomatis kan kita nyari C min Z, berarti si Z-nya itu kan kosong kan ya. Nah, kita nggak cari C min Z 10 min 20. Berarti hasilnya min 10. Jadi nilai Z di X1 itu min 10. Dan sama seterusnya cara menghitungnya seperti itu. Hasilnya 20, 10, 0, 0, 150. Kita analisis lagi. Entering variabelnya itu cari nilai C min Z paling besar. Dan nilai C min Z paling besar ada di X1. X1-nya berarti ini entering variabel. Kemudian kita cari rasionya. Rasio itu RHS dibagi kolom pivot. Ini kolom pivotnya. 15/2 dibagi min setengah. Hasilnya min 15. 9/2 dibagi 3/2 hasilnya 3. 45/2 dibagi 13/2 hasilnya 3,5. Berarti untuk mencari living variabelnya kita harus cari rasio paling kecil. Dan rasio paling kecil ada di angka 3. Angka 3 ada di posisi S2. Berarti S2-nya itu living variable. Nah, ini living variable. Kenapa yang negatif tidak dijadikan nilai paling kecil? Jadi rasio nilai negatif itu tidak dipakai. Gitu. Kita analisis iterasi satunya. Pada iterasi 1, hasil nilai C min Z-nya adalah X1-nya itu 20, X2-nya 0, S1 min 10, S2 0, S3 0, RHS-nya langsung aja. Artinya hasil tersebut belum optimal. Karena kan tadi kalau pengen optimal itu ada di nilai C min Z-nya itu negatif atau 0. Kita lanjutkan ke iterasi kedua. Untuk perhitungannya sama tadi seperti mencari iterasi 1. Kita harus nyari dulu baris baru, yaitu nilai baris lama dibagi pivot number. Ini nilai baris lama dari X1-nya, ini pivot number-nya. Dan ini hasilnya. Selanjutnya untuk nilai baris lama, sama nilai baris baru sama dengan nilai baris lama dikurangi baris baru dikali nilai baris pivot. Ini nilai baris baru S3-nya, ini baris barunya, dan ini baris pivotnya, dan ini hasilnya. Untuk X2 juga sama, ini hasilnya. Dan untuk C min Z, ini hasilnya. Kemudian kita tinggal masukkan ke tabel.
X1, X2-nya itu 0, ini X2 kan? 0, 1, 1 per 3, 1 per 3, 0, 9. X1-nya ini 1, 0, 1 per 3, 2 per 3, 0, 3. S3-nya, ini S3, 0, 0, 2 per 3, min 13 per 3, 1, 3. Kita masukkan nilai baru C min Z-nya. Nih, C min Z kita masukkan ke tabel. 0, 0, min 10 per 3, min 40 per 3, 0, min 210. Nah, otomatis kan si Z-nya itu tadi belum ada kan, kosong. Untuk pencari nilai Z-nya itu berarti 10 min 0 sama dengan 10. Ini 10. 20 min 0 sama dengan 20. 0 min 10 per 3 hasilnya 10 per 3. 0 min 40 per 3 hasilnya 40 per 3. 0 min 0 hasilnya 0. 0 min 210 hasilnya 210. Untuk analisis iterasi 2, pada iterasi 2 hasil nilai C min Z-nya adalah X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, S1-nya min 10 per 3, S2-nya min 40 per 3, S3-nya itu 0. Artinya hasil tersebut sudah optimal. Dan solusi optimalnya itu ada di X1-nya itu 3, X2-nya 9, S3-nya 3 ya, ini mohon maaf, S3-nya harusnya 3. Kita lanjut ke nomor 3, kita analisis dulu di soal sebelum ke tabel. Di sini diketahui Ravenclaw merupakan proses yang 3 jenis diecast dengan tipe L3 yang ketahuan di sini regular dan unlimited vintage. Dan jenis diecast mengandung campuran aluminium, magnesium, dan zinc dalam jumlah tertentu. Nah, di sini kita analisis L3 membutuhkan 1 aluminium, 2 magnesium, 0,5 zinc. R regularnya 2 aluminium, 1 zinc, 1 magnesium. R limited vintage-nya 2 zinc, 2,5 aluminium, 0,5 magnesium. Setidaknya dibutuhkan, ini kapasitasnya nih, 40 aluminium, 20 magnesium, bensinnya itu 25 ya. Harga 1 unit di Cast 3 R3, R regular, dan unlimited vintage, yaitu berarti R3-nya 150, R regularnya itu 200, unlimitednya 300. Potter Team ingin mengetahui berapa unit masing-masing jenis diecast yang harus dibeli agar total harga diecast mencapai minimum, berarti min Z. Kebutuhan untuk misi lombanya terpenuhi. Selesaikan hanya sampai memilih entering dan leaving variable pada iterasi. Nah, untuk L3 membutuhkan 1 aluminium, 2 magnesium, 0,5 zinc. R regularnya 2 aluminium, 1 magnesium, 1 zinc. Untuk unlimited 2,5 aluminium, 0,5 magnesium, 2 zinc. Nah, ini kapasitasnya itu kan tadi 40 untuk aluminium, 20 untuk magnesium, 25 untuk zinc. Nah, dari biayanya untuk R3-nya itu 150, R regularnya 200, R limitednya 300. Nah, kita analisis variabel keputusannya yaitu X1-nya R3, X2-nya R regular, X3-nya R limited. Untuk fungsi tujuannya tadi kan min, karena yang ditanyakan itu minimum. Berarti 150 X1 ditambah 200 X2 ditambah 300 X3. Fungsi kendalanya kita masukin aluminiumnya X1 ditambah 2 X2 ditambah 2,5 X3 lebih dari sama dengan 40. Untuk magnesium 2X1 ditambah X2 ditambah 0,5 X3 lebih dari sama dengan 20. Aluminium 0,5 X1 ditambah X2 ditambah 2 X3 lebih dari sama dengan 25. Lebih negativity-nya X1, X2, X3 lebih dari 0. Sebelum ke iterasi, kita harus mengubah dulu dari bentuk awal ke bentuk standar. Nah, karena di sini kasusnya itu minimisasi, jadi kita hanya perlu menambahkan min S atau surplus plus A atau artificial. Nah, dari fungsi tujuannya kita tinggal menambahkan min surplus plus artificial. Ini ya, tinggal menambahkan ini dan ini. Berarti min Z-nya itu 150 X1 tambah 200 X2 ditambah 300 X3, maaf. Min 0 X1 min
NaS2, NaS3 ditambah Na1 ditambah Na2 ditambah Na3. Untuk fungsi kendalanya sama, tinggal menambahkan min S dan plus A. Aluminium min S1 ditambah A1, magnesium min S2 ditambah A2, aluminium min S3 ditambah A3. Nah, bisa kita masukkan ke tadi iterasi 0. Untuk A1 nya ini A1 kan 1, 2, 2,5, S nya min 1, A1 nya 1, RHS nya 40. A2 nya itu 2, 1, 0,5, S2 nya min 1, A2 nya 1, RHS nya 20. A3 nya 0,5, 1, 2, S3 nya min 1, ini S3 kan, min 1, A3 nya berapa? 1, RHS nya itu 25. Kita cari Z. Z itu dari mana? Dari sini. 1 dikali M, 1M, 2 dikali M, 2M, 0,5 dikali M, 0,5M. Hasilnya 1M ditambah 2M ditambah 0,5M, hasilnya 3,5M. Seterusnya sampai RHS sama seperti itu. Jadi dikalikan M dulu baru dijumlahkan. Kemudian kita mencari C min Z. Ini C-nya, ini Z-nya. Tinggal masukkan. C-nya 150, ini kan C-nya 150, min Z-nya berapa? 3,5. Ini juga sama, C-nya 200, Z-nya, ini min kan min, Z-nya 4M. C-nya 300, min Z-nya 5M. Ini juga sama, 0, min M, berarti M. Ini kan ya M, sama ini M. Nah, jadi untuk C min Z dari A1 ini berarti M sama dengan 0, 0 ya, berarti A1, A2, A3 ini sama, hasilnya 0. Kita lanjut ke analisis. Analisisnya itu kita cari dulu entering variabelnya. Berarti nilai paling besarnya ada di sini. Nih. Cari C min Z paling besar, berarti ini. Entering variabel. Kalau kolom pivot ya, ini kolom pivotnya nih. Kita lanjut ke nyari rasio. Rasio itu rumusnya apa tadi? RHS dibagi kolom pivot. Ini 40 dibagi 2,5 itu hasilnya 16. 20 dibagi 0,5 itu hasilnya 40. Terus 25 dibagi 2 itu 12,5. Berarti leaving variabelnya itu cari rasio paling kecil. Ini rasio paling kecil, berarti leaving variabelnya itu ini. Leaving variabel. Lanjut ke nomor 4, Hufflepuff merupakan perusahaan yang produksi makanan dengan diet. Terdapat dua produk yang dihasilkan, yaitu snack bar dan dried oat. Nah, di sini untuk memproduksi snack bar dibutuhkan 1 gram oat, 3 gram stevia, 2 gram almond. Untuk dried oat membutuhkan 2 gram oat, 3 gram stevia, 1 gram almond. Saat perusahaan memiliki stok, nih stoknya 87 gram stevia, 50 gram almond, 45 gram oat. Untuk snack bar, mereka mendapat $50, sedangkan dried oat $50. Kita harus merubah dari bentuk prima dan 2, kemudian tabel iterasi dari prima dan 2. Kita lanjut ke analisisnya. Snack bar, dried oat. Di sini ada stoknya kan. Nah, masukin ini oatnya. Tadi mau untuk snack bar butuh 1 gram oat, 3 gram stevia, 2 gram almond, dan harga untuk snack barnya ada $50 ya ini. $50. Kemudian untuk dried oatnya 2 gram oat, 3 gram stevia, 1 gram almond, dan untuk harganya itu $20. Untuk stoknya ada 45 gram oat, 47 gram stevia, 50 gram almond. Ini analisisnya untuk variabel keputusannya yaitu X1-nya snack bar, X2-nya dried oat. Fungsi tujuannya berarti 50 X1 ditambah 20 X2. Di sini kasusnya maksimisasi ya. Untuk fungsi kendalanya yaitu untuk oatnya dengan masukin angka-angka yang ada di sini. Oatnya 1 gram, berarti X1 ditambah 2 X2 kurang dari sama dengan 45. 3 X1 ditambah 3 X2 kurang dari sama dengan 67. Almond 2 X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 50. Untuk nol negativitinya itu X1, X2 jadi sama dengan 0. Lanjut, ini bentuk prima itu berarti sama dengan bentuk biasa, dan kita harus mengubah ke bentuk standar prima. Cara mengubah
dari bentuk prima ke bentuk standar prima, yaitu tinggal menambahkan variabel slide. Maksimisasinya 50x1 ditambah 20x2 ditambah 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3. Kenapa x-nya ada 3? Ya karena fungsi konstrennya di sini ada 3. Untuk waktunya tinggal nambahin variabel slide 1, variabel slide 2, variabel slide 3. Nah, negativity-nya x1, x2, s1, s2, s3-nya lebih dari sama dengan 0. Lanjut ke tabel iterasi. Sesuai dengan masukkan O, F3, x1, 2, x2, s1-nya 1, karena s-nya 45. F3-nya 3x1 ditambah 3x2 ditambah s2, 87. Untuk almond, 2x1 tambah x2 ditambah s3, s3-nya sama dengan 50. Jadi dikurang, 50 dikurang 0, 50, 20 dikurang 0, 20, dan seterusnya. Selanjutnya, kita mengubah dari bentuk prima ke bentuk 2. Mengubah dari bentuk prima ke bentuk 2 itu hanya dibalik saja. Yang asalnya maksimisasi diubah jadi minimisasi. Angka yang ada di maksimisasi ini dirubah ke sini. Kemudian, angka ini dirubah ke sini. Nah, kalau mau mengubah ke bentuk 2, berarti lihatnya ke bawah ke sini. Ya kan? Juga sama, kalau lihat nih. Kenapa jadi Y1, Y2, Y3? Karena untuk membedakan antara prima dan 2. Sebenarnya mau Y atau U atau huruf lainnya itu juga boleh. Yang penting biar ada pembeda antara prima dan 2. Jadi itu cara mengubahnya. Yang asalnya maksimisasi ini dirubah jadi ke sini, di rolling. Jadi ini hasilnya. Ini bentuk 2 ini. Kemudian dari bentuk 2 diubah ke bentuk standar 2, yaitu tinggal menambahkan min surplus plus artifisial. Jadi dari min ini, nih 47Y1 ditambah 87Y2 ditambah 50Y3 min 0x1, min 0x2, min 0x3 plus MA1 plus MA2. Fungsi kendalanya itu hanya ada 2, jadi A-nya ditambahkan saja 2. Fungsi kendalanya, nih tinggal menambahkan ini harus min ya. Nah, jadi Y1 ditambah 3Y2 ditambah 2Y3 min. Ini kan tadi min S ditambah min S1 ditambah A1. Jadi dari sama dengan 50. 2Y2 ditambah 3Y2 ditambah Y3 min S2 plus A2 lebih dari sama dengan 20. Terus kita tinggal masukkan ke tabel iterasi nolnya. Kita masukkan ke bentuk standar 2 yang ini. Nih, berarti untuk A1-nya berapa? 1Y1 kan? Ini Y1 kan? Y1 ditambah 3Y2 ditambah 2Y3 min S1 plus A1 lebih dari sama dengan 50. Untuk A2-nya 2Y1 ditambah 3Y2 ditambah Y3 ditambah min S2 plus A2 lebih dari sama dengan 20. Untuk mencari nilai Z yang ada di iterasi 02 ini, kalian harus mengubah dari sini, dikalikan dulu. 1 dikali M, 1M, 2 dikali M, 2M. 1M ditambah 2M sama dengan 3M. Begitu seterusnya. Kemudian untuk mencari nilai C min Z, itu tinggal mengurangkan dari C min Z. C-nya berapa? 45, Z-nya 3M. Untuk C min Z yang kedua, C-nya 87, Z-nya 6M. C-nya 50, Z-nya 3M. 0, min M, M. Sama seterusnya. Ini M, min M, 0. Seperti itu.